Inti Liga Financial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di saham CPI atau Kolpa Indonesia. Nah, ini di sini ada disebutkan presiden direkturnya ada Santoso Jemi, kemudian direktur ada Helena Hatorangan. Untuk kantor mereka ada di Jalan Industri 2 Blok F nomor 7 Pasir Jaya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini laporan keuangannya nilai satuan penuh ya, dan bentuk itu dia rupiah. Kas dan setara kas dari 240 miliaran sekarang menjadi 221 miliaran. Kemudian investasi jangka pendek ada bertambah sekitar 19 miliaran. Kita lihat dari persediaan, ini ada bertambah sekitar 7 miliaran ya. 7 miliaran ini cukup bagus kalau kita lihat di sini. Bahkan total persediaan sudah menyentuh 193 miliaran. Kita lihat saja ini total aset lancarnya. Nah, total aset lancarnya juga mulai peningkatan dari 692 miliaran sekarang menjadi 720 miliaran. Ini soal rata-rata bertambah ya. Total aset, nah ini total aset bertambah juga. Mereka aset lancar sekarang total asetnya. Aset tidak lancar dia berkurang sedikit sih. Untuk total hutangnya kita lihat. Total hutangnya dia meningkat sekitar 12 miliaran. Apakah ekuitasnya meningkat sebanyak itu? Ekuitas dia meningkat kurang lebih sekitar 15 miliaran ya. 14 miliaran gitu. Jadi masih lebih besar peningkatan ekuitas daripada peningkatan hutangnya. Nah, ini masih tergolong oke, dan kalau kita lihat tadi persediaan meningkat ya. Penjualan mengalami sedikit penurunan. Dan sehingga barang pokoknya pun berkurang, barang penjualan meningkat, barang meningkat. Kalau kita lihat dari sini, ini bebannya meningkat agak cukup cepat ini ya. Saya kalau gak usah tahu tinggi dulu. Labanya sendiri dari 16 miliaran sekarang menjadi 14 miliaran. Nah, jika kita lihat sekilas ini kan kayak berkurang ya ini ya. Kayak berkurang sekitar 1 hingga 2 miliaran. Tapi kalau kita lihat dari peningkatan persediaan ini sebenarnya menandakan adanya peningkatan kinerja ya. Walaupun labanya menurun sedikit tetapi persediaan bertambah 7 miliaran. Laba menurun 2 miliaran. Persediaan meningkat 7 miliaran. Nah, itu artinya kan dia masih kinerjanya masih positif ya. Walaupun begitu, kalau penjualan turun itu sudah harus diwaspadai. Berarti harus berinovasi lagi. Kasnya, kas dan setara kas kita di sini ini pemain mereka tahu di bank BCA ini. Deposito agak berkurang di Bank Ina Persada, Bank Ina Perdana dari 200-an miliaran sekarang menjadi 100-an miliaran saja. Dan sebenarnya kalau kita lihat di sini rekening mata uang asing ini cukup banyak ya. Investasi jangka pendek ada di Bank Sentral Asia, ini katanya mereka ada beli di pasar uang ya. Nah, ada beli di pasar uang ini 19 miliaran. Lembar saham sekitar 2 jutaan. Piutang usaha akun ini merupakan piutang atas penjualan lokal. Ini ada pihak Brasil dan pihak ketiga. Kalau pihak Brasil dikit saja sih nilainya, ini masih oke. Pihak ketiga, nah ini bisa nampak sini. Untuk kerugiannya itu yang penuh nilai kayak gitu, itu paling cuma sekitar 400-an jutaan saja. Berarti ini perusahaannya tergantung termasuk cash flow-nya yang oke nih. Ini kita lihat. Nah, ini cash flow-nya sebenarnya tergolong oke sih menurut kami. Yang lancar dan tidak mengalami penurunan nilai 156 miliaran. Nah, ini kita lihat. Ya, ini 100 sampai 30 hari, 31 sampai berapa hari. Nah, ini semuanya masih oke-oke semua. Persediaan bisa kita lihat memang meningkat sekitar 7 miliaran ya. Paling banyak itu di barang jadi, kemudian barang dalam proses dia berkurang sedikit, barang baku berkurang agak cukup banyak sih. Berarti dia meningkatnya itu di barang jadi. Kita lihat di sini. Aset tetap bisa lihat juga.
Memang kalau kita bilang sebenarnya industri zaman sekarang itu, kalau misalnya industri itu sedang tidak baik-baik saja, itu yang paling bagus itu tetap bertahan ya. Tetap bertahan, cari inovasi baru dan lain-lain. Nah, ini utang usaha bisa lihat di sini. Utang usahanya, wah ini dalam bentuk mata uang sih cukup banyak, US dollar sekitar 80 miliaran. Tetapi kalau kita nengok dari apanya, dari yang posisi cash flow-nya, ini masih tergolong oke sih. Utangnya mereka masih cepat bayar. Modal saham ini kayak gak ada perubahan. Paling banyak dipegang oleh Incala Internasional sekitar 51%. Kemudian ada Bukit Jaya Semesta sekitar 7%, Chandra Natali Wijaya sekitar 6%. Nah, ini Chandra Natali Wijaya ini yang perlu apa ya? Kalau misalnya yang pemegang saham inilah, kalau misalnya manajemennya bagus, apa-apa, ini sebenarnya perusahaannya bisa makin baik nih. Penjualan itu kita lihat pihak ketiga dan pihak berasi. Apalagi kalau kita lihat pihak berasinya dikit aja, ini kebanyakan pihak ketiga. Jadi masih cukup oke. Nanti kita lihat, ini perusahaannya kan dia bergerak di bidang kayak penjualan alat-alat film dan lain gitu ya, kayak ada tinta ini itu, percetakan gitu-gitu. Kita lihat apakah untuk yang industri film saat ini itu sedang bagus atau enggak nanti. Ini bahan pokoknya, ini pendapatan lainnya, untung laba sikusnya 700-an jutaan ya. Jadi laba itu masih bisa dibantu. Nah, ini laba segmennya. Mereka ada penjualan grafu ya, grafu film adhesif dan coating. Kalau untuk yang film 43 miliaran, adhesif 66. Paling mereka dari grafu 110 miliaran, 110, 43, 664. Tapi yang lebih menguntungkan kayaknya film sama adhesif ya, jika dilihat dari pesanannya ya. Jika dilihat dari pesanannya, ini kan yang 2025. Ini kita lihat yang tahun lalu. Grafu mengalami peningkatan ya, kemudian film adhesif, film menurun ya, ini film menurun nih. Nah, berarti yang film menurun. Yang lebih baik itu yang coating. Maka tuh saya kami sekian, terima kasih, sama stasiun.